Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, sangat luar biasa, dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Rismon Hasiholan Sianipar, salah satu tersangka klaster kedua yang sudah damai dan restoratif justice dengan Pak Jokowi, kembali membongkar sebuah informasi yang sangat sensitif teman-teman. Ini apa ya, saya saja agak-agak ngeri dan takut menyebutkannya, bahwa ada dugaan perselingkuhan, lagi-lagi dugaan perselingkuhan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi. Kira-kira siapa ya? Dan informasi ini disampaikan oleh Bung Farhad Abbas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Farhad Abbas ini mendapatkan informasi langsung dari Rismon atau seperti apa? Nanti kita simak videonya. Dan kira-kira siapa yang terlibat dalam isu perselingkuhan ini? Ya, lagi-lagi masih dugaan teman-teman ya, karena kita tidak bisa langsung menuduh orang. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo dan juga Rizal Fadila, 2R ini sedang menghibur diri di detik-detik menjelang persidangan kasus ijazah Pak Jokowi, atau mungkin di detik-detik mereka akan dibui teman-teman. Waduh. Dan lagi ada statement yang sangat mengejutkan dan tidak kalah luar biasanya dari Bung Lecumanan yang mengatakan bahwa sebentar lagi pakar telematika ini akan menjadi Teletubbies. Waduh, oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang menurut saya sudah menjadi Teletubbies kan selalu menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. 1000% palsu, ya kan? 9,9,9 palsu. Semua 9999 palsu, selalu disampaikan seperti itu. Jadi saya minta ya, yang ahli telematika yang nanti mungkin dugaan saya menjadi Teletubbies. Teletubbies ya kan? Kalau untuk Roy kita tutup pintu. Bukan lagi tutup pintu ya, kita semua kita tutup lah, jendela, pintu semua kita tutup lah, udah ya. Kalau untuk Roy, saya minta nanti kepada Dirkrimum agar perkara ini lanjut ke pengadilan. Karena kenapa? Kita mau buktikan ya, apakah S3 telematika ini ya yang nanti yang menjadi Teletubbies atau ijazah kita, ya kan? Nah, si telematika yang menurut saya sudah menjadi Teletubbies kan selalu menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. 1000% palsu, ya kan? 9,9,9 palsu. Semua 9999 palsu, selalu disampaikan seperti itu. Jadi saya minta ya, yang ahli telematika yang nanti mungkin dugaan saya menjadi Teletubbies ya, saya minta nanti Anda buktikan di pengadilan ya. Saya minta kepada Dirkrimum untuk perkara ini terhadap berkas perkara yang namanya Saudara Roy, kita akan kawal sampai ke ujung. Kawal di kejaksaan, kawal sampai di pengadilan. Kita kawal bersama. Sampai masuk ya, bui ya kan? Tidak ada pintu maaf untuk Roy Suryo. Roy Suryo dari awal dia sadar bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dari awal dia melakukan tuduhan itu karena dia berharap dan dia yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum. Kalau berjuang itu jangan konyol. Kalau benar itu perjuangan dan buktinya jelas, sampai kapanpun pasti dia akan lakukan. Makanya cara yang dilakukan adalah mengganggu. Dan ini adalah cara-cara yang dari dulu dilakukan oleh orang-orang kalah. Daripada harus mendekam di penjara misalnya 10 tahun lebih baik ya tidak dipercaya aja oleh segelintir masyarakat. Oleh karena itu memang jejak ini harusnya diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dr. Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Labil? Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda karena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya, adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul
dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Wow. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, Keuntungan ekonomi. ada RH, para YouTubers mereka segala macam. Mereka Oh, jadi YouTuber-YouTuber yang ada di pendukung pembenci Pak Jokowi ini mendapatkan banyak keuntungan gitu ya kan dari kasus ini. Tapi memang bisa kita lihat teman-teman, views mereka tuh waduh meledak-ledak gitu ya kan. Ini keuntungan sekali bagi mereka. ini di sini sampai tahun 2029. Nah, kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Dan kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam Persidangan. berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut, bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Siapa tuh? Inisial Abras tadi. Abras. Nah, jadi Abras. kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Resmond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan, karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Wow. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Mengkhianati Kemudian beberapa keluarganya. saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Wow. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Saling ancam ya kan? Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Kamar. Rekaman satu Ini kita akan kamar. pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Wow. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya ya Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Wow, bentar teman-teman. Ini informasi yang sangat-sangat sensitif gitu loh. Ini menyangkut keluarga orang. Dan, waduh, saya nggak tahu ya bagaimana perasaan pembenci Pak Jokowi ini ketika mendengar pengakuan Farah Tabas ini. Tapi ya, menurut saya pribadi, informasi ini belum bisa kita percaya sepenuhnya. Belum bisa kita percaya. Harus ada penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut terhadap omongan Farah Tabas ini. Minimal ya ada rekamannya lah, rekaman suara atau rekaman apapun itu untuk membuktikan hal itu. Jangan sampai hanya informasi omong-omong juga nih yang diserahkan oleh Rismon yang mungkin ya untuk
Aduh, ini bahaya sih teman-teman, ini bahaya informasinya nih. Waduh. Tapi terserah kalian apa kalian mau percaya atau tidak. Tapi saya pribadi, saya dalam posisi tidak mempercayai sepenuhnya informasi ini, utamanya mengenai dugaan perselingkuhan yang terjadi antara pembenci Pak Jokowi yang inisialnya saya tadi disebut RH dan siapa lagi tadi itu ya kan. Terserah teman-teman. Nanti kita tunggu saja bukti yang dikeluarkan oleh Rismond. Benarkah informasi ini atau seperti apa? Ini penting nih karena menyangkut keluarga dan ini harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Sementara Listio Sigit ini tokoh yang kontroversial. Apa gitu. Dia lagi tokoh Listio Sigit Pak Kapolri Bahkan kontroversial? kita sebut juga nggak ada prestasi. Nggak ada Bahkan sedang prestasi diobrak-abrik katanya. oleh masyarakat sekarang agar diganti. Gitu. Jadi reformasi kepolisian itu diawali dengan mengganti Listio Sigit. Bahkan Listio Sigit waktu itu masih menjabat kabar eskrim, ada peristiwa kilometer 50. Ya kita sebut tangannya berlumuran darah. Gitu. Jadi bagaimana mau diberi bintang Mahaputra, nggak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan gitu tentang harus kepada siapa bintang Mahaputra itu diberikan. Jadi kalau Prabowo menjanjikan akan memberikan, yaitu mengobral bintang itu. Mengobral itu bintang yang bintang, ya kan? seharusnya diberikan oleh orang-orang yang berjasa luar biasa, pengakuannya internasional, memberi manfaat besar bagi bangsa negara, itu nggak pas bagi Listio Sigit. Waduh, nggak pas katanya. Hei Bung, yang tidak suka dengan Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit kayaknya hanya gerombolan pembenci Pak Jokowi dan gerombolan pembenci pemerintah. Itu aja tuh yang tidak senang dengan Pak Listio. Ya sama anda-anda inilah yang mungkin selama ini tidak mendapatkan keadilan. Padahal polisi sudah bekerja dengan maksimal, independen dan lain sebagainya. Masih jadi tuh yang tidak. Emang luar biasa orang-orang ini. Pecat gitu karena dia tidak berprestasi, Menghibur bahkan diri merusak dia, kan? institusi kepolisian gitu kan. Stop, jangan langsung percaya wajah ramah di politik. Anies Baswedan kembali bikin langkah yang bikin publik bertanya-tanya. Datang ke rumah Susilo Bambang Yudhoyono tanpa undangan jelas. Kebetulan? Atau strategi yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan? Di dunia politik, tidak ada langkah yang benar-benar polos. Yang terlihat santun, belum tentu tanpa agenda. Yang terlihat tenang, bisa jadi sedang menyusun langkah besar. Inilah kenapa muncul istilah musang berbulu domba. Musang Bukan berbulu soal domba, pribadi ini, soal cara bermain. Pertanyaannya sekarang, publik masih mau percaya begitu saja? Atau mulai membaca pola? Karena politik hari ini bukan soal siapa yang paling baik, tapi siapa yang paling pintar menyembunyikan tujuan. Menariknya, yang sudah lama nggak ngejabat, justru paling sering diajak ngobrol bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali. Pak Joko Widodo berkali-kali setelah lengser, tetap intens bertemu dengan Pak Prabowo. Bu Mega juga ketemu, tapi lebih simbolik dan lebih sedikit. Pak SBY juga ada sih, tapi mungkin nggak terlalu intens saya kira. Kenapa Pak Jokowi lebih sering diajak ketemu sama Pak Prabowo dibandingkan mantan presiden lainnya? Jawabannya menurut saya adalah satu saja, pengalaman. 10 tahun memerintah dalam kondisi terupdate, terkini, punya banyak jaringan, punya banyak pengetahuan, ibarat Pak Jokowi adalah perpustakaan berjalan bagi Pak Prabowo. Ini juga bukan cuma soal jabatan, tapi ini juga soal insting dan kemampuan membaca masa depan. Jadi, ini bukan soal masa lalu yang belum selesai, tapi pengalaman yang masih dipakai. Politik semenit, nggak perlu berbelit-belit. Follow ya. PDF-nya sudah beredar kemana-mana. Dan saya jamin, sudah jutaan orang yang membacanya. Untuk penutup nih, biar saya kasih penutup yang gila. Apa tuh? Sebenarnya, keterangan yang diberikan Rismond di depan rumah Jokowi, dan di depan kantor Wapres yang ditutup jebrak itu, itulah syarat-syarat RJ. Apa? 1. Pak Roy menyerahlah, katanya. Benar gak? Dia bilang begitu. Pak Roy sudahlah. Apalagi sih yang mau kau pertahankan? Inilah kepada kebenaran. Berarti syarat RJ-nya salah satu mengajak Pak Roy. 1. Kedua, saya menarik buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper dari peredaran. Berarti itu syaratnya juga RJ. Ketiga, menyebut saya nanti buka, tapi nanti, entah kapan. Kan bisa dibuka detik itu juga.
siapa pendana, siapa bohir, siapa tokoh besar politik di balik ini. Syarat RJ-nya itu. Maka sampai sekarang SP3-nya nggak keluar. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, luar biasa ya informasi yang diberikan oleh Bung Farhad Abbas, yang menurut saya ini informasi yang sangat sensitif, informasi yang sangat yang tidak seharusnya gitu loh terlalu cepat diungkap ke publik, karena ini menyangkut keluarga teman-teman, menyangkut keluarga. Walaupun mereka ini pembenci Pak Jokowi, saya masih punya sisi kemanusiaan untuk ya mungkin kita tutuplah dulu aib yang besar itu kalau memang benar gitu ya kan. Nanti pada waktunya baru kita keluarkan. Wah, ini sepertinya terlalu cepat dikeluarkan oleh Bung Farhad Abbas, tapi ya bagaimanapun itu sudah keluar, keputusan sudah diambil Farhad Abbas, dan kita tunggu saja buktinya seperti apa. Jangan sampai ini hanya sekedar informasi omon-omon. Ya, karena wah, lagi-lagi teman-teman, ini informasi sensitif yang perlu bukti yang akurat dan kuat, bukan hanya sekedar cuap-cuap dari Rismond. Harus ada rekamannya. Ya, tapi katanya sih tadi Farhad Abbas, Rismond pegang rekamannya, Rismond pegang buktinya. Ya, ini perlu diungkap segera. Bener nggak kejadian itu? Jangan sampai ini timbul fitnah, teman-teman. Ini bahaya, ini bahaya. Walaupun tadi Farhad Abbas bilang ini bukan fitnah, tapi kan ya belum ada buktinya yang dikeluarkan, teman-teman. Jadi saya agak-agak ngeri gitu, agak-agak takut. Ya gimana ya? Gimana sih menurut kalian teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Karena ya saya tuh agak bingung melihat situasi pertengkaran ini kalau sudah masuk ke dalam sisi dugaan perselingkuhan, dugaan satu kamar dan lain sebagainya. Ini bahaya ini. Ini bahaya teman-teman. Jadi ya gimana ya? Lagi-lagi kita tunggu sajalah buktinya nanti teman-teman, apakah akan dikeluarkan atau tidak. Karena menurut saya kalau buktinya nanti tidak dikeluarkan, ya ini bisa menjadi fitnah teman-teman. Dan saya pikir orang yang disebut tadi inisialnya perlu mengklarifikasi ataupun menjawab agar tidak menjadi bola liar. Karena ini lagi-lagi persoalan keluarga, sangat sensitif. Agak ngeri teman-teman, agak ngeri. Ya sejahat-jahatnya mereka, sejahat-jahatnya para pembenci Pak Jokowi, saya pikir tidak manusiawi juga kalau kita mengumbar-ngumbar aib-aib seperti itu ya kan. Karena ya gimana ya, kita masih punya hati teman-teman. Kita jangan mengikuti pola-pola para pembenci gitu ya kan. Jadi ya tapi terserah kalian lah teman-teman, mau percaya atau tidak, kembali lagi ke kalian. Tapi kalau saya pribadi tidak mempercayai sepenuhnya sebelum ada bukti yang keluar gitu. Dan tadi mengenai Bang Lecumanan yang mengatakan bahwa pakar telematika akan menjadi pakar teletabis. Waduh. Pakar teletabis gak tuh? Waduh. Dan tadi dikatakan bahwa Roy Suryo sebenarnya tidak punya bukti kalau Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dan ini menarik teman-teman. Mereka tuh suka berubah-berubah. Terakhir Roy Suryo mengatakan ini fotonya aja. Ini Pak Groseno sudah mengatakan ini bukan orang yang disebut-sebut selama ini. Dan juga Rustam Effendi ya, yang gondrong yang tadi sama Rizal Fadila itu mengatakan bahwa foto itu bukan foto Jokowi, dan katanya Rustam tahu siapa yang ada dalam foto itu, di mana dibuatnya. Nah, ini makin konyol nih. Kalau isu Pasar Pramuka masih mereka angkat, katanya ijazah Pak Jokowi fotonya dibuat di Pasar Pramuka. Ya bagaimana ceritanya tahun 2005 ijazah Pak Jokowi identik sampai tahun 2019? Gimana ceritanya? Kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012 atau 2011, otomatis ijazah Pak Jokowi di atas tahun 2010 dan dibuat tahun 2010 itu akan berbeda. Tapi ini kan sama, identik semua. Seperti yang dikatakan Bonatua, identik. Informasi yang ada di dalam ijazah itu sama semua. Foto, nama, nomor, tanda tangan, nama rektor, sama semuanya. Jadi ya tuduhan mengenai Pasar Pramuka dan lain sebagainya, ijazah baru dibuat, itu tidak terbukti sama sekali teman-teman. Walaupun dia bikin mendatangkan saksi, ya ini nggak ada yang terbukti sama sekali. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.